Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,27% ke angka 6.625. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan kuartal 3-nya masih bagus, tapi asing terlihat sudah mulai keluar dari saham ini. Selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham PTBA. Saham PTBA hari ini naik 2% lebih ke harga 2.740. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, candle yang terbentuk adalah candle merah. Karena pada saat pembukaan hari ini, PTBA terbentuk gap up dan sempat naik menyentuh harga 2.830. Tapi pada saat penutupan atau pada sesi 1, PTBA terus turun dan sempat menyentuh harga 2.720. Apabila teman-teman ikutin video analisa PTBA sebelumnya, pada saat itu saya menjelaskan selama masih bertahan di atas support di harga 2.800, PTBA masih aman trennya, jadi masih bergerak uptrend. Tapi apabila ternyata support di harga 2.800 terlewati, sudah harus hati-hati karena untuk tren jangka pendek, PTBA sudah tidak bergerak uptrend dan berpotensi untuk turun menuju support di range harga ini 2.550 sampai 2.600. Dan dalam satu minggu terakhir ini, jika kita lihat PTBA ternyata gagal bertahan di atas support di harga 2.800 dan turun menyentuh support di daerah sini atau dekat dengan garis EMA 50. Dan hari ini PTBA memang sempat terbentuk gap up karena keluar berita bahwa kuartal ketiga laba perusahaan PTBA melonjak 176%. Ini yang menjadi salah satu sentimen positif yang membuat harga PTBA hari ini bergerak naik. Tapi walaupun ada sentimen positif ini, seperti saya bilang secara grafik saat ini PTBA sudah kurang bagus. Walaupun untuk tren jangka menengah masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi untuk tren jangka pendek, saya lihat PTBA masih akan bergerak sideways. Jadi sudah tidak uptrend seperti sebelumnya. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini tepat di harga 2.400 dan garis MACD bisa kita lihat sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini malah disertai distribusi. Dan asing pun hari ini mulai terlihat melakukan distribusi pada saham PTBA. Jadi sebelumnya asing melakukan akumulasi terus dengan jumlah besar, hari ini terlihat asing mulai take profit di harga atasnya. Di sekitar harga 2.800-an, pada saat harga bergerak naik, asing sudah mulai keluar. Ini yang membuat kita harus hati-hati pada saham PTBA ini. Karena pada saat PTBA sebelumnya bergerak naik, asing masuk melakukan akumulasi. Dan saat ini apabila asing sudah mulai terlihat melepas atau take profit pada saham PTBA, PTBA berpotensi untuk bergerak turun. Jadi untuk teman-teman semua mempunyai saham ini di harga bawah, harus pantau terus pergerakan asing di saham ini. Apabila ternyata dalam satu minggu ini asing terus keluar dengan jumlah besar, teman-teman harus hati-hati karena PTBA masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar harga 2.550. Jadi memang besok karena hari ini PTBA masih bergerak naik, besok masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas harga 2.800. Tapi ingat saat ini harga 2.800 sudah berubah menjadi resisten. Hari ini berusaha untuk naik masih gagal, apabila besok juga berusaha naik dan masih gagal, hati-hati PTBA ada potensi untuk dibuat turun kembali. Jadi untuk teman-teman hari ini membeli saham PTBA di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila besok masih gagal naik melewati harga 2.800. Atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50, itu oke selama mau hold untuk tren yang lebih lama. Dan bukan cuma saham PTBA, saham-saham sektor batu bara yang lain juga teman-teman harus hati-hati. Bisa saya kasih contoh. Adro hari ini juga walaupun naik, candlenya candle merah. Dan hampir mirip dengan PTBA, Adro juga masih kesulitan untuk naik kembali di atas harga 1.800 yang sebelumnya merupakan support dari saham ini. Jadi secara tren juga Adro saat ini sudah tidak bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di harga 1.590.
Tapi teman-teman juga sudah harus hati-hati karena sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Indi juga bisa kita lihat setelah pergerakan lebih jelek daripada PTBA dan Adro karena sudah 3 hari terakhir ini penurunannya lumayan dalam. Yang sebelumnya berusaha untuk naik di atas harga 2300 gagak break, saat ini sudah turun di bawah angka psikologisnya di harga 2000. Jadi selama 1 minggu ini apabila Indi gagal naik kembali di atas harga 2000, Indi berpotensi untuk lanjut turun mengetes garis EMA 50. Dan secara tren dia sudah lebih jelek daripada PTBA maupun Adro. Sekarang saya akan kasih lihat pergerakan untuk broker summary-nya. Bisa kita lihat Adro walaupun hari ini naik sama, ini juga distribusi. Dan asing juga mulai melakukan sedikit distribusi pada saham Adro. Sedangkan asing memang 1 bulan terakhir ini memang terus masuk melakukan akumulasi pada saham Adro ini. Jadi teman-teman juga harus pantau pergerakan asing pada Adro 1 minggu ini. Apabila besok asing juga sudah mulai keluar dengan jumlah yang lebih besar, teman-teman harus hati-hati. Tapi apabila besok asing masih masuk melakukan akumulasi pada saham Adro maupun PTBA, masih ada potensi kedua saham ini untuk dibuat naik kembali. Dan Indi bisa kita lihat 3 hari terakhir ini turun lumayan dalam, asing juga keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk Indi secara tren sudah mulai lebih jelek daripada kedua saham PTBA dan Adro. Setelah itu juga asing sudah mulai keluar dengan jumlah besar pada saham ini. Jadi untuk teman-teman punya saham Indi harus lebih hati-hati. Apabila support di EMA 50 juga terlewati, Indi berpotensi untuk balik downtrend kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MTDL. MTDL hari ini naik 5% lebih ke harga 3.290. Dan bisa kita lihat di grafik secara tren MTDL masih bergerak sangat uptrend. 1 minggu terakhir ini memang terlihat mulai bergerak sideways karena masih berusaha untuk naik di atas resisten harga 3.300. Beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 3.300 masih gagal break. Sedangkan untuk supportnya saat ini di harga 3.000. Dan untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada di sekitar harga 2.880. Jadi secara tren MTDL saat ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi walaupun masih gagal break di harga 3.300, secara tren MTDL masih oke dan masih ada potensi untuk naik kembali di atas resisten ini. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing pun hari ini masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan 2 minggu terakhir ini sampai 3 minggu terakhir ini jika kita lihat asing masih masuk terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat karena saat ini berada tepat di resisten harga 3.300, untuk teman-teman yang baru mau entry, amati dulu saham ini apabila terkonfirmasi break, maka teman-teman bisa buy on breakout dengan target berikutnya di harga 3.500. Dan berarti MTDL akan lanjut uptrendnya. Dan ternyata apabila minggu ini MTDL berusaha untuk naik di atas harga 3.300 masih gagal break, sebaiknya tunggu di sekitar harga 3.000. Jadi tunggu di sekitar harga 3.000, apabila mendekati harga 3.000 MTDL masih bisa rebound, baru entry kembali untuk swing trade. Jadi beli di sekitar daerah support, apabila mendekati resisten ternyata masih gagal break, take profit saja dulu untuk saham ini. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham DGNS. Saham DGNS hari ini naik 3% lebih ke harga 840. Dan bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, DGNS saat ini masih bergerak sideways. Dan kenaikan ini membuat DGNS berada dekat dengan garis EMA 50 di harga 845 dan berhasil naik di atas resisten di EMA 150 di harga 830. Tapi ingat, ini belum terkonfirmasi break. Dan apabila teman-teman ikutin video saya sebelumnya tentang saham ini, saya menyarankan untuk amati saham ini karena dia masih bisa bertahan di support di harga 750. Jadi selama dia masih bertahan di atas support ini, minimal DGNS masih akan bergerak sideways. Jadi ini bisa kita pantau untuk swing trade. Dan bisa kita lihat setelah berhasil rebound, beberapa kali berusaha untuk break dari garis EMA 150 masih gagal break, tapi selalu bertahan di atas support di harga 750. Dan saat ini mulai ada tanda-tanda kenaikan. Jadi menarik untuk dipantau apabila berhasil break dari garis EMA 50 ini, DGNS juga akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya.
Dan untuk target berikutnya atau target terdekat apabila berhasil break dari garis EMA 50 itu di harga 900. Jadi apabila kemarin teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 750 dan belum take profit saat gagal break dari garis EMA 150, apabila ternyata berhasil break, teman-teman bisa hold karena garis EMA 150 akan berubah menjadi supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu TGNS break dari garis EMA 50 baru teman-teman entry. Karena apabila ternyata masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150 nih, TGNS masih akan bergerak sideways. Jadi apabila bergerak sideways, ada potensi untuk turun kembali mengetes support di harga 750. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 3% ini tidak disertai adanya akumulasi. Malah terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini sudah mulai masuk mengakumulasi saham ini. Jadi memang DGNS menarik untuk diamati. Apabila mau lebih aman, tunggu konfirmasi break, baru teman-teman ikutan entry karena trennya akan lebih baik ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.